Kita akan membahas satu dosa yang iblis tidak bisa melakukan. Kalau kita istilahkan di masyarakat, orang yang membunuh dikatakan penjahat, ataupun orang yang korupsi dikatakan penjahat, peminum, penjudi, dan begitu seterusnya. Itu masih ringan, karena di sana ada dosa yang subhanallah, yang saya katakan di awal, iblis saja tidak bisa melakukannya. Kita pula yang terkadang mengaku Islam, bahkan sebagiannya salat, sebagiannya puasa, bersyahadat, melakukan ibadah, baca Quran, zikir, tapi justru melakukan dosa yang iblis tidak melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya saya bertanya kepada anda semuanya, siapa iblis itu? Tentu kita katakan bahwa iblis itu adalah biang keroknya setiap kerusakan. Dialah ra'sus syarr, artinya dia adalah pemimpin kejahatan. Karena setiap ada kejahatan pasti di baliknya ada iblis dan syaitan. Tetapi walaupun kita katakan iblis itu adalah pusat daripada kejahatan, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari surga dan menjadi musuh terberat manusia, walaupun demikian iblis itu masih beradab dengan Allah. Dia masih punya akhlak, punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, seburuk-buruknya iblis itu disebutkan dalam surah Shad ayat 82. Kalau bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan apa? Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, demi kebesaranmu, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Jadi iblis masih beradab, masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih mengatakan fabi izzatika, demi kemuliaan, ketinggian, kebesaran. Jadi iblis saja masih beradab kalau bicara dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di antara manusia itu yang mereka tidak punya adab dengan Allah, tidak punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ada di antara mereka yang mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina Allah dengan bahasa-bahasa yang iblis saja tidak mengucapkannya. Bahkan orang-orang Yahudi sekalipun, ataupun orang-orang Nasrani, kalau kita katakan bahwa mereka dalam keyakinan kita umat Islam orang-orang kafir, kalau mereka tidak masuk Islam maka mereka akan masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Itu keyakinan kita umat Islam, karena agama di luar daripada Islam itu kafir, dan orang kafir masuk neraka. Tapi dalam ajaran mereka, dalam keyakinan mereka, tidak ada ajaran mereka menyuruh untuk mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Ya, ada sebagian mereka yang mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ucapan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu miskin, kami kaya. Tetapi walaupun di atas kekafiran mereka, mereka tidak secara terang-terangan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Yahudi Nasrani.
Atau saya katakan, bagaimana dengan orang-orang musyrik? Sama orang musyrik juga. Walaupun mereka menyembah berhala, paling tinggi orang-orang musyrik itu, mereka menyamakan berhala mereka dengan Allah, atau menjadikan berhala-berhala mereka itu menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ada di antara mereka yang mendongakkan kepala ke atas dan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya heran, ada di antara kaum muslimin yang mengaku Islam, bersyahadatkan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun mengerjakan salat, bahkan mereka pun haji, umrah. Tapi di antara mereka ada yang tidak beradab dengan Allah, berani menegakkan pandangan mereka ke langit dan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang saja tidak ada yang mencaci maki Allah. Binatang. Karena binatang itu justru mereka bertasbih. Tidak ada satupun binatang yang mencaci maki Allah, menghina Allah, itu tidak ada. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga binatang ataupun benda-benda padat seperti pohon, batu dan yang semacamnya, pekerjaan mereka hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada di antara manusia itu yang lebih buruk dibandingkan binatang. Makanya persis yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adhal. Di antara manusia itu ada yang seperti binatang, bahkan lebih buruk dibandingkan binatang. Nah, binatang tidak ada yang mencela Allah, kita pula manusia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pembahasan kita bahwa dosa yang tidak bisa dilakukan iblis adalah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disayangkan keluar dari lisan-lisan yang mengaku muslim. Seperti apa? Nah, ini kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk, dan kita tahu bahwa Tabuk ini musuh yang dihadapi Rasul itu bukan orang-orang musyrik Quraisy ataupun bukan orang-orang Yahudi Madinah, tapi imperium Nasrani, Romawi, dan itu dipimpin langsung sama Nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan. Di tengah jalan mereka beristirahat. Rupanya orang-orang munafik, mereka sedang duduk-duduk berpisah dari rombongan kaum muslimin. Tiba-tiba satu di antara mereka mengatakan dan mengisyaratkan pandangannya kepada para qurra, para penghafal Quran yang sedang berhalaqah di sekitar Nabi. Mereka mengatakan, ma ra'ayna arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu indal liqa'i min haula. Kami tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling rakus, yang paling dusta, yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh kecuali mereka. Maksudnya diisyaratkan kepada para sahabat dan Nabi. Kemudian setelah mereka mengucapkan seperti itu, ini kan penghinaan, penghinaan kepada sahabat dan penghinaan kepada Nabi. Turun ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian berani mengejek, mengolok-olok?
Jangan pernah cari-cari alasan, karena kalian sudah menjadi kafir setelah keimanan kalian. Ketika ayat ini turun, orang-orang munafik pun kemudian mereka lari meminta maaf kepada Nabi SAW yang ketika itu Rasul berada di atas unta. Mereka mengejar unta Rasul dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Rasul, kami ini hanya main-main saja, tidak serius. Kami ini hanya sendar gurau saja, main-main saja untuk menghilangkan kepenatan. Makanya kami hanya bercanda biar penat kami hilang dengan bercanda itu. Tapi tetap Rasul membacakan ayat ini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasul dan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok, kata Rasul? Jangan cari-cari alasan, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lihat, menghina sahabat saja yang mereka merupakan pakar-pakar Quran, dan menghina Nabi SAW saja sudah dikategorikan keluar dari Islam, sudah dikategorikan dia kafir, bukan muslim lagi. Bagaimana dengan orang yang menghina Allah secara langsung? Bagaimana orang-orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Tentu lebih parah lagi, kan begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa contohnya? Kita urut dari yang paling kecil. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam sudah menyakiti aku, kata Allah. Hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, anak Adam sudah menyakiti aku, katanya. Di mana mereka berani mencela masa, mencela waktu, padahal akulah yang menciptakan waktu dan akulah yang membolak-balikan waktu. Aku yang menciptakan, ada siang, ada malam, ada hari pergi, hari datang, minggu pergi, minggu datang, bulan, bulan berlalu datang tahun, dan begitu seterusnya. Artinya ketika kita mencela waktu, hakikatnya kita mencela zat yang menciptakan waktu itu, Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di masyarakat itu, ikhwan, yang mereka sadar ataupun tidak sedang mencela Allah dengan cara apa? Mencela waktu. Dikatakan ini hari sial, dikatakan ini bulan sial, dikatakan tahun sial. Ini kan mencela, ikhwan. Sekarang kita masuk di Rabiul Awal. Kemarin kita bulan Muharram. Betapa banyak orang-orang yang mencela bulan Muharram, kan? Dikatakan bulan Muharram itu bulan sial. Gak berani orang nanam modal di bulan Muharram, gak berani menikahkan anaknya di bulan Muharram, takut besok nikah, besok pula cerai, katanya. Gak berani mereka itu buat pondasi rumah, takutnya habis dibangun roboh gara-gara buatnya di bulan Muharram, katanya. Bahkan orang dulu sampai ngerendam keris-keris pusaka-pusaka untuk menghilangkan sial. Ini kan sudah mencela Allah. Bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada yang sial dalam waktu itu. Hari tidak ada yang sial. Sampai-sampai orang dulu mau nikah saja tanya hari, tanya bulan, tanya tahun. Alasannya jangan nikah di hari ini, bulan ini, tahun ini, nanti masalah, katanya. Kualat, ya kan? Bahkan sebagian mereka, orang-orang awam itu sampai datang ke orang pintar, katanya. Nanya sama orang pintar, padahal dia tak pintar itu. Nanya sama paranormal, padahal tidak normal.
Lah, ini satu contoh bagaimana mereka itu langsung ataupun tidak sedang mencela Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mencela waktu. Atau contoh yang kedua, ragu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menuduh Allah itu tidak adil. Kenapa si anu diberikan ini kok saya tidak? Kenapa si anak saya yang sakit kok anak orang sehat? Kenapa usaha orang itu bentang-bentang tikar, saya pula gulung-gulung tikar, katanya. Kan ada orang kayak gitu tuh. Ya. Baru dikasih musibah sedikit saja langsung Allah disalahkan. Seolah-olah tidak ada keadilan di dunia ini. Menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil dalam pemberian ini, hakikatnya sedang menghina Allah. Allah itulah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur kita. Allah tahu maslahat kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, ada orang yang sengaja tidak Allah Subhanahu wa taala kayakan, sengaja dimiskinkan, sebab kalau dia kaya melampaui batas. Ada orang-orang yang tidak pernah dimiskinkan, dia kaya terus, sebab kalau miskin dia bisa kufur. Ada orang dibuat sakit saja tidak sehat-sehat, sebab kalau sehat kurang ajar. Ada orang dibuat sehat dan tidak dibuat sakit, sebab kalau sakit dia bisa jahat. Ya. Itu semua kembali kepada hikmah dan maslahat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membagi keadilannya seadil mungkin kepada makhluknya. Tetapi kadang-kadang manusia tidak bisa memandang keadilan Allah itu dengan berfikir secara sehat dan jernih. Saya contohkan, sering saya contohkan berulang-ulang di sini. Ada orang kaya, dengan uangnya dia sanggup membeli lauk pauk untuk makan itu, boleh jadi mungkin 10 warung Padang bisa diborong dia. Warung-warungnya dia beli, saking kayanya. Sanggup dia. Mau 200-300 macam lauk pauk dia bisa beli itu dengan kekayaan dia. Kemudian diderak di meja, tapi ketika suruh makan tak ada yang dimakan dia. Makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini naik gula. Enggak ada, ujung-ujungnya kentang rebus. Tak ada yang disentuh tuh lauk-lauk tuh. Tapi ada orang-orang miskin itu enggak pantang dia dengan makanan. Lauk apa saja masuk ke mulut dia. Ada orang miskin tu kalau makan dia pakai mulut. Kalau orang kaya makan pakai akal, mikir dulu bisa dimakan kan? Bisa mah. Orang miskin pakai mulut semua masuk. Ya. Ini kan keadilan namanya. Ya. Percuma saja orang kaya punya uang enggak bisa makan, orang miskin tak punya uang tapi bisa makan dia. Jadi Allah itu sudah membagi-bagi keadilan sebenarnya. Ada orang kaya rumahnya bagus, kamarnya besar, tempat tidurnya empuk, AC-nya kayak kutub, dingin-dinginnya tuh. Tapi dia kalau tidur harus minum CTM, baru dia tidur dia. Kalau nggak minum obat tidak bisa tidur dia. Tapi ada orang miskin sudah nyewa di rumah liar. Kalau hujan pula bocor, panas ya kepanasan. Asal tengok bantal ngorok 1 kilo kedengaran. Coba kan, kurang apa adilnya Allah tuh? Allah itu sudah membagi keadilan sebenarnya. Ini yang harus kita syukuri. Makanya ketika ada orang yang ragu-ragu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia sedang mencela Allah. Allah itu paham loh maslahat hambanya. Ya. Ini yang rendah-rendah ini, tapi ini saja sudah bahaya. Apalagi kemudian lebih daripada itu, seperti menghina syariat, menghina solat. Buat apa solat itu? Lelah letih takbiratul ikhram, ruku, sujud, bisin waktu aja katanya. Bagus saya kerja. Buat apalah puasa itu, lapar-lapar. Apa? Untuk apa faedahnya puasa itu? Nahan lapar aja katanya. Bagus makan katanya. Buat apa itu pakai jilbab tuh sampai tidak kelihatan matanya? Apa nggak panas tuh?
rungsap tuh. Orang-orang seperti ini persis yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Orang-orang yang mengucapkan seperti ini, kata Allah, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka hancur leburlah amalan mereka, kata Allah.